Berikan kami Roh Kudus dalam roh kami ya Tuhan, agar kami semuanya dapat bersemangat, bersukacita, memuji, menyembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang layak kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan ini boleh menjadi perkenanan bagimu, dan Engkau hadir ada di tengah-tengah ibadah kami ini. Engkau yang mengambil alih, Engkau yang memimpin kami, menuntun kami dalam ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami imani, yakin, percaya bahwa pengurapan-Mu pagi hari ini itu Allah-Mu hadir ada di tengah-tengah ibadah kami ini, menjamah setiap hati kami, membangkitkan semangat roh kami kembali pada hari ini ya Tuhan. Bangkitkan kembali saudara-saudara kami yang lainnya pun pada pagi hari ini untuk bangun kembali dari tidur malamnya, mencari hadirat Tuhan terlebih dahulu pada pagi hari bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Agar kehidupan kami kembali bersemangat, bergairah, bersukacita, menyambut kehadiran-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, berkarya di setiap hati-hati kami, menjamah setiap hati-hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pun berdoa sepakat hati, kiranya ada kuasa intervensi yang mengganggu jalannya ibadah kami ini. Kami tolak, kami patahkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan ada di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami akan memuji, menyembah, muliakan nama-Mu dan menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John untuk memimpin worship leader kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Lukas Krisnanto. Baiklah Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, ku kagumi Engkau. Haleluya, haleluya. Kau kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan. Come on, church. Here we go. Ku kagum, hormat akan Engkau. hormat
hormat Haleluya. akan Engkau. Oh, kami kagum akan Engkau. Ku kagum Kami takjub akan Engkau. Sungguh besar, sungguh mulia. Kau Tuhan yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau. One more time, sing it. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Kalau Engkau Tuhan yang layak. Kau Tuhan yang layak Dipuji. ku kagum akan Sekali lagi katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang layak dipuji. Here we go. Ku kagum akan Yang kagum akan kebesaran, yang berikan tepuk tangan bagi Dia. Lebih dahsyat lagi sorak-sorai. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh besar, sungguh mulia. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam Yesus, kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari belajar sama-sama pujian ini. Sama-sama katakan, dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku. Thank you Lord. Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, akui, come on. Di titik akhir pengharapanku, Kau datang.
bebanmu. Mari sama-sama angkat dan katakan, ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Oh, mari akui, come on. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Nama yang menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengarkan. Dalam nama Yesus ku disembuhkan. Dalam nama Yesus ku dibebaskan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku diselamatkan. Kalau yang percaya katakan, dalam nama Yesus disembuhkan, ku disembuhkan. Dalam nama Yesus, yeah. Dalam nama Yesus, He sets you free, He sets you free. Ku dibebaskan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Come on, tolong dipulihkan. Ku dipulihkan. Oh, dalam nama Yesus. Oh, ku diselamatkan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus kemenanganku. Nyatakan namanya berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari bangkit berdiri bersama dan siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Let's go. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus perlindunganku. Dia penolong yang setia, penolong yang setia, selalu, selalu ada bersamaku. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku.
bersamaku. Biar jemaat Tuhan saja, mari angkat tanganmu dan katakan bersama, kekuatanku. Singing. Kekuatan hanya dalam siapkan hatimu, Yesus. Kau menara perlindungan, kota benteng yang teguh, penolong yang setia. In a bad time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Janjinya dia berkata, di hadapan lawan-lawanku dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Yes. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar. Apapun masalahmu, dia jauh lebih besar dari masalah. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku. Singing malam. Hanya dalam Come on, your highest. Yesus Penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on. Namamu berkuasa di hidupku. One more time. Sing this song, come on. Kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam. Katakan Yesus. Yesus perlindunganku. Penolong yang setia. Penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa. Katakan namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya, praise God. Amin ya, nama Yesus berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Hey, praise God. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan siapkan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan terlebih dahulu oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Selamat pagi Pak Frans Angki, Bu Wace, dan Ya, shalom Pak John. Shalom, selamat malam Bu Rosalin dan Pak Bruri waktu Jerman. Wow. Nanti kita akan dengarkan kesaksian ya Pak Bruri setelah firman Tuhan nanti. Oke, silakan Bu Andri Marantika. Bikin kesaksian. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, Terima kasih shalom. Pak John. Ya, amin. Mari kita satu dalam doa sebelum firman Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Bapa di surga. Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Kami percaya, begitu percaya, namamu berkuasa di dalam hidup kami, Tuhan. Kami sebagai manusia biasa, Tuhan, kami lemah. Tapi kami sangat percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di pagi yang indah ini, Tuhan, Engkau layakkan kami, Tuhan, untuk datang memuji dan membesarkan namamu, Tuhan. Di dalam hadirat kuasa-Mu begitu besar kami rasakan, Tuhan. Kami disegarkan, kami disembuhkan, kami dikuatkan, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyerahkan seluruh beban-beban hidup kami, Tuhan. Bukan kami saja, tapi semua yang ada, yang di dalam ibadah kami ini, Tuhan, yang bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, Bapak. Berkati Pak John, berkati, urapi Pak John dengan kuasa Roh Kudus. Pakai Pak John, Tuhan. Lebih heran lagi, Tuhan, di dalam menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus. Dalam memenangkan semua jiwa-jiwa, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Kau mau urapi Pak John, Tuhan. Kau berikan kesehatan agar selalu sehat walafiat. Kami berterima kasih kepadamu, Tuhan. Karena Pak John yang selalu menuntun kami, Tuhan. Selalu memberikan kami, Tuhan, firman-Mu yang kudus, Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkatilah kami semua pada pagi hari ini, Tuhan. Siapkan hati kami, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami lebih erat dengan Engkau, Tuhan. Supaya firman-Mu dapat menuntun kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima Roh Kudus. Kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Roh yang hidup, Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise God. Terima kasih Ibu Andri Marantika untuk doa yang sangat indah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Amin. Pak Praise John. God. Tuhan berkati Bu Andri. Ya, selamat Amin. bergabung ya. Bu Amin. Yeti, Bu Wace sudah bersama kita, Pak Frans Angki, Ibu Pang Lai dan semuanya. Orang-orang luar biasa ya di Indonesia waktu pagi dan di waktu malam, di waktu Jerman ya. Oke, senang sekali kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini, dan di dalam firman ini nanti akan diperdengarkan oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman ya. Haleluya. Oke. Dan nanti setelah firman Tuhan, Bapak Ibu, kita akan dengarkan kesaksian dari Pak Bruri, dan bila mana Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada punya permohonan doa, silakan bisa open mic dan menyampaikannya di sini, dan atau saudara bisa kirim lewat chat ya di layar monitor. Dan nanti Bapak Ibu yang lain bisa membantu saya sekiranya kalau ada yang terlewatkan di saat berdoa, bisa langsung ya beritahu kepada saya. Oke. Mari saudara sekalian, hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah tiba pagi ini di 506 ya, pagi ini. Haleluya. Oke, tema kita pagi ini adalah pemenang atas dosa. Apakah dosa bisa ditaklukkan, bisa dikalahkan? Bisa, ya. Dan saya percaya bahwa ada kemuliaan Allah bagi pemenang atas dosa. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Oke. Pertanyaannya kepada kita sekalian pagi hari ini adalah apakah ada kemuliaan Allah
dalam pemenang atas dosa? Jawabannya apa? Pasti ada ya. Ada. Amin ya. Apakah sebaliknya kalau orang itu tidak bisa memenangkan dosa, artinya dia kalah dengan dosa, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya Tidak sudah ada. pasti tidak ada ya. Tidak. Oke. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan 2 Korintus 5 ayat 21 ini satu ayat ya. Ini ayat 21 kita akan renungkan ada 3 bagian ya. Dan nanti malam kita akan lanjut di 2 Korintus pasal ke-6. Ya, oke Bapak Ibu, kita lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil Ya. dari 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Selamat Nats pagi, baca Bu kitab. Saling. Ya, selamat pagi. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Amin ya. Dia yang tidak mengenal dosa. Siapa dia yang tidak mengenal dosa? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena dia pribadi Allah yang kudus. Dia tidak mengenal dosa ya. Itulah kodrat ilahi yang Yesus miliki. Beda dengan kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini ya. Kita mengenal dosa, bahkan kita pun sudah berdosa. Dan kita ini menjadi langganan dosa. Ya, kapan saja kita mau, sesuatu, kita benar-benar di bawah kuasa dosa. Ya, Yesus beda. Dan itulah sebabnya dia harus datang untuk berikan kita kuasa untuk membebaskan kita dan melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu ya dosa itu ya. Oke. Silakan Bu Rosalin bisa lihat di bawahnya. Mari kita telaah 2 Korintus 5:21 bersama 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, apa kebutuhan orang berdosa, saudaraku ya? Kalau kita haus, kita kan butuh minum, kita lapar kan kita butuh makan ya. Orang berdosa butuh apa, saudara? Mereka butuh ya, butuh pengampunan dan mereka butuh dibenarkan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga orang berdosa akhirnya dia menjadi orang benar. Dan kabar baik adalah ketika seseorang dibenarkan Allah karena dia meninggalkan dosanya, dia akui dosanya, Tuhan berikan dia pengampunan dan dibenarkan oleh Allah dan doanya itu berkuasa. Amin ya. Siapa mau hari ini doanya berkuasa? Lambaikan tangan. Oh, haleluya. Waktu kau berdoa untuk kesembuhan, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan. Amin. Waktu engkau dalam persoalan rasanya jalan buntu, kiri kanan gak ada jalan ya. Semua sudah mentok. Rasanya engkau terjebak, terjepit di situ. Tapi karena engkau orang yang sudah dibenarkan Tuhan, maka doamu itu berkuasa. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Doa berkuasa karena benar-benar kita menyadari kita sudah diampuni oleh Tuhan, disucikan, kita dibenarkan, dituntun berjalan di dalam firman yang adalah kebenaran itu ya. Sehingga benar-benar kita lihat doa kita itu doa yang benar-benar langsung mendapat respon daripada Tuhan. Nah, seringkali orang berdoa, doanya terhambat. Itu kenapa? Karena ada penghambatnya, ada penghalangnya. Penghalangnya itu apa? Dosa. Yesaya 59 ayat 1 berkata ya, ketika kita saudaraku kita mengakui dosa, maka Tuhan itu akan menyucikan kita, mengampuni segala dosa kita ya. Kita ini yang sudah berdosa diampuni oleh Tuhan. Kapan? Pada saat kita mau mengakui dosa ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 juga berkata demikian. Oke. Saudara, ada 3 pengertian. Kita lihat ya, ada 3 pengertian dari 2 Korintus pasal 5 ayat 21 ya. Ini tentang Yesus, ayat yang tadi sudah diperdengarkan itu ya. Hal yang pertama yang patut kita renungkan pada pagi hari ini adalah pengorbanan Yesus ya. Saudara, kita akan lihat dulu apa makna pengorbanan Yesus. Ya, satu, pengorbanan Yesus. Ayat ini secara jelas menunjuk pada Yesus Kristus. Ia yang sempurna, yang tidak pernah berbuat dosa, rela menanggung dosa seluruh umat manusia. Ini merupakan tindakan kasih yang luar biasa.
di mana Allah menggantikan kita dengan anaknya yang tunggal. Amin. Amin, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, saudara, hal yang membuat kita ini menjadi pemenang atas dosa, kita perlu memahami tentang pengorbanan Yesus ini, ya. Memang korban itu sakit. Siapa bilang korban tidak sakit, ya? Perhatikan saja ketika hewan atau apapun yang dipersembahkan itu, ya, lembu atau keledai atau domba, itu ketika disayat lehernya itu darahnya mengucur keluar. Karena apa? Ada nyawa di dalam darah itu. Sakit, dia akan teriak kesakitan. Nah, sama Yesus pun ketika dia mati di atas kayu salib, sebelum dia mati dia sempat berseru, dia berteriak. Itu benar-benar karena pengorbanannya yang begitu besar bagi kita sekalian, ya. Dan apa tujuan Yesus mati bagi kita semua? Selaku dia mati itu mati bagi dosa kita, ya. Dan setelah itu dia dikuburkan, lalu dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, ya. Dan dia hidup, kemudian dia naik ke sorga, saudaraku. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Dalam kita mengiring Tuhan, memang ini pengorbanan, ya. Tanpa pengorbanan, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang ajaib di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Yesus dimuliakan itu pada waktu dia ada di atas kayu salib, ya. Pada saat Yesus tergantung di antara langit dan bumi di kayu salib itulah dosamu dan dosaku telah ditebus. Ditebus dalam bahasa Inggris berkata redeem, artinya redeem itu dibayar, dibayar lunas. Dia tebus kita bukan dengan barang yang fana, ya, bukan juga dengan emas dan perak, tapi dia tebus kita dengan apa? Darahnya sendiri. Darah anak domba Allah, darah yang begitu mulia, darah yang kudus telah menebus, membayar hutang dosa kita. Sehingga saudara dan saya yang berdosa diampuni, disucikan, ya, dibenarkan Tuhan. Ya. Kita dalam mengiman kita berkorban, apa saudaraku? Korban waktu, iya, ya. Orang tua kita di Jerman waktunya mereka harus istirahat, tapi mereka mengorbankan waktu untuk bisa beribadah bersama kita, ya. Padahal di Jerman saat ini sudah hampir jam 12 malam, ya. Luar biasa. Orang tua kita patut kita acungkan jempol, ya, karena mereka memberikan teladan yang baik. Nah, kita pun pada waktu ini kita harus bangun pagi-pagi, saudaraku, untuk mengikuti ibadah. Ini korban, saudaraku, ya, korban waktu, iya, korban tenaga, iya, korban apalagi pikiran, iya, saudaraku, ya. Bu Andri masih bertugas tapi tetap sempatkan waktu ikut ibadah. Ini korban, saudaraku. Korban apa lagi? Korban perasaan, iya, termasuk korban materi, ya. Ya kan, Bapak Ibu, kita mau ikut ibadah Zoom ini kan kita kan beli kuota, ya. Kuota itu kan pakai uang. Itu korban, Bapak Ibu, ya. Percayalah Bapak Ibu, ya. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia dalam kita ikut Tuhan. Semua itu Tuhan perhitungkan jerih payah kita semua. Katakan amin, ya. Dan ini yang kita bicarakan sepanjang tahun 2024 ini tentang kemuliaan kekal atau kemuliaan Allah. Ya, saudaraku, tidak ada kemuliaan tanpa salib, ya. No glory, no cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Saudara-saudara, justru di balik salib itulah, salib bicara pengorbanan, penderitaan, kita membayar harga, tapi di balik salib itu ada kemuliaan Allah. Katakan amin, ya. Berapa banyak saudara percaya bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah sepanjang tahun 2024 ini? Yang percaya lambaikan tangan. Dan mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, inilah dia kemuliaan yang kekal. Suatu kemuliaan Allah, ya. Saudara, itu karena Yesus rela berkorban bagi kita sekalian. Nah, untuk berkorban ini, saudara, memang perlu ada kerelaan. Jangan dengan saudara berat hati. Jangan dengan persungutan, ya, saudaraku, tapi dengan suatu kerelaan. Karena engkau mengerti pengorbanan Yesus. Tuhan, terima kasih, aku yang berdosa telah engkau ampuni. Aku yang harus dimurkai telah engkau selamatkan. Aku yang letih lesu berbeban berat, engkau telah beri aku kekuatan. Aku yang mengalami jalan buntu, engkau telah membukakan jalan bagiku. Aku yang dalam keadaan putus asa, telah engkau berikan aku pengharapan. Saudara-saudara, maka itulah sebabnya kita mengikut Yesus dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Orang kalau lagi jatuh cinta itu kepingin ketemu dengan orang yang dia cintai. Amin, saudaraku. Nah, siapa yang kita cintai pagi ini?
tentu adalah Yesus Tuhan kita, ya. Dan siapa yang kita cintai juga saat ini adalah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan oleh sebab itu kita selalu kepingin ketemu, ya, seperti ini. Untuk apa? Kita saling menguatkan, saling memberikan semangat, saling menghibur satu dengan yang lain, ya. Amin. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Pengertian dari 2 Korintus 5 ayat 21 ini, pertama pengorbanan Yesus, yang kedua ini ada pembenaran. Pembenaran oleh iman. Amin. Pertanyaannya, siapa yang membenarkan kita? Allah kita, ya. Dia membenarkan kita oleh karena iman kita kepada Yesus yang telah mati di kayu salib itu. Ya, kita lihat penjelasannya. Ya, dua pembenaran oleh iman. Melalui pengorbanan Yesus, kita yang berdosa dapat dibenarkan di hadapan Allah. Pembenaran ini bukan berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan semata-mata karena iman kita kepada Kristus. Amin. Amin. Jadi orang itu dibenarkan itu karena iman, ya. Iman kepada Allah di dalam nama Yesus. Jadi inilah pembenaran yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Kalau engkau sudah dibenarkan di hadapan Tuhan, biar setan mau tuding mendakwa saudara tidak akan pernah berlaku lagi, ya. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran, kesalahan, kejahatan kita di waktu-waktu yang lampau, saudaraku. Karena apa? Tuhan sudah ampuni kita dan Tuhan benarkan kita. Amin, ya. Ini dia pembenaran oleh iman. Kenapa oleh iman? Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah, ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Itu penting, saudaraku. Jadi saudara, dengan iman engkau mengimani kepada Kristus yang mati di kayu salib itu telah menebus dosamu dan dosaku. Maka oleh iman itulah engkau dibenarkan di hadapan Allah. Katakan amin, ya. Biarpun orang boleh berkata macam-macam tentang dirimu kepada pribadimu, tapi ketika engkau sadar engkau yang berdosa telah diampuni Tuhan, engkau telah dibenarkan karena imanmu, maka berbahagialah engkau, ya. Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang pelanggarannya, kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Itu orang yang berbahagia, saudaraku, ya. Saudara, orang yang berbahagia itu adalah ketika dia tahu dia telah diampuni. Waduh, hatinya itu plong, hatinya damai sekali. Sehingga ketika dia berdoa, tidak ada lagi dakwaan dari setan, tidak ada lagi tudingan-tudingan. Suatu hari, saudara, seorang bapak gereja bernama Martin Luther, ya, dia sedang berdoa dan tiba-tiba itu setan muncul di hadapan dia dan setan sodorkan daftar dosa dia, Martin Luther, yang dia lakukan dosa dari A sampai Z, dari atas sampai bawah, saudara, begitu banyak sekali. Setan bilang, nih Luther, kamu lihat ini daftar dosamu dari sejak kamu lahir sampai sekarang ini, sampai kamu sudah usia ubanan ini, nih daftar dosamu. Martin Luther sadar bahwa Yesus telah mati, menebus, membayar lunas, membayar hutang-hutang dosanya sudah lunas dibayar. Dia langsung tenang aja, saudaraku, ya. Zaman dulu itu kan belum ada pulpen, ya, masih pakai apa, bulu ayam itu, ya, lalu pakai tinta itu darah ayam juga. Dia bilang gini, oke, kamu dengar setan, ya, memang betul dulu aku berdosa, dulu aku melakukan banyak pelanggaran kejahatan. Tapi kamu dengar, lewat kematian Yesus dosaku sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu dia celupkan bulu ayam itu di dalam darah itu dan dia garis silang, saudara, dari atas sampai bawah. Ceret, dia garis silang begini, Bapak Ibu. Setan, lewat kematian Yesus engkau dengar, dosaku sudah dibayar lunas. Hari ini aku sudah dibenarkan Tuhan. Dan sejak hari itu dia hidup dalam damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tidak lagi dibawa perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan yang mendakwa dia, menuding dia akan kejahatan, pelanggaran yang dia lakukan. Nah, inilah pembenaran oleh iman. Oke, mari kita lihat yang ketiga, pengertian dari 2 Korintus tadi 5 ayat 21, ya. Nah, inilah akhirnya kita ini menjadi ciptaan yang baru. Bilang ciptaan yang baru, ya. Amin, ya. Kita akan lihat, ya, penjelasannya. Tadi kemarin kita sudah bahas di ayat 17 itu, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin, ya. Kita lihat ciptaan yang baru. Pengertiannya. Ya, ketiga, ciptaan yang baru. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi ciptaan baru. Identitas lama kita yang berdosa
digantikan dengan identitas baru dalam Kristus. Amin. Amin. Jadi kita ini didaur ulang lagi ya. Sehingga kita ini menjadi ciptaan yang baru. Yang tadinya kita begitu mulia karena dosa merusak tatanan Allah. Sehingga itu gambar Allah, imago Dei ya. Gambar Allah itu rusak dalam hidup kita. Sehingga akhirnya Tuhan harus memulihkan kita, mendaur ulang kita selaku. Sehingga akhirnya kita ini menjadi ciptaan yang baru ya. Dulunya marah, penuh kebencian, kedendaman, sakit hati, kepahitan, saudaraku. Tapi setelah menjadi ciptaan yang baru, sudah tidak lagi ya menyimpan kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Dia hidupnya dengan kasih dan pengampunan ya. Dulunya haleluya, sekarang haleluya, itu ciptaan yang baru. Amin, saudaraku. Dulunya Roh Kudus, sekarang jadi ciptaan baru, sukanya Roh Kudus. Haleluya. Amin ya. Oh, dulunya sukanya alkohol, setelah jadi ciptaan yang baru, sekarang sukanya Alkitab. Amin. Dulunya jauh dari Tuhan, tidak suka beribadah, tapi setelah menjadi ciptaan yang baru, hatinya selalu kepingin beribadah, kepingin mendekat dengan Tuhan, kepingin gandoli Gusti Yesus. Itulah ciptaan yang baru. Katakan amin, ya. Ciptaan yang lama dulu masih suka menggerutu, ngomel-ngomel, bersungut-sungut, ya. Sukanya sambat. Setelah menjadi ciptaan yang baru, oh selalu ada ucapan syukur di dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya, ini dia ya. Jadi ada satu perubahan hidup, ada transformasi. Bukan sekedar informasi Bapak Ibu, tapi transformasi, perubahan hidup dalam diri kita sekalian. Itu ciptaan yang baru. Nah, mari kita lihat kalau gitu apa hasilnya selaku. Di sini saya catat ada 3 hasil yang bermanfaat bagi orang percaya dari renungan kita pagi ini, 2 Korintus 5 ayat 21. Yang pertama, saudaraku ya, ini dia. Yang pertama ada damai sejahtera. Nah, kita lihat ya penjelasannya. Ya. 3 hasil yang bermanfaat bagi orang percaya. 1, damai sejahtera. Kesadaran bahwa dosa kita telah diampuni, membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita tidak lagi hidup dalam rasa bersalah dan takut akan hukuman. Amin. Amin ya. Sehingga hatinya tenang, hatinya damai, hatinya bahagia ya. Hatinya arem tentrem, saudaraku. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Inilah dia putrane Gusti Yesus. Ada damai di hatinya. Kenapa? Karena dia tahu Raja Damai Yesus Kristus sudah membenarkan dia, sudah mengampuni dia ya. Sehingga dia selalu dekat dengan Raja Damai, hatinya damai. Tapi kalau orang jauh dari Raja Damai Yesus Kristus Tuhan kita, maka hatinya tidak akan damai. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Nah, kita lihat yang kedua, hasil yang kedua adalah ini selaku. Ada hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Dulu hubungannya rusak, hubungannya terganggu, terputus. Sekarang dipulihkan hubungannya dengan Allah. Ya, kita lihat penjelasannya. 2, hubungan yang dipulihkan dengan Allah melalui iman kepada Kristus. Kita dapat memiliki hubungan yang pribadi dan erat dengan Allah Bapa. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin ya. Dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Wow. Jadi anak dengan Bapa itu dekat sekali. Ya, beda dengan ponakan, dengan paman atau tante itu agak sedikit jauh. Tapi kalau anak dengan Bapa itu dekat. Makanya Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami, kita menyebutkan bagaimana Bapa kami yang ada di sorga. Wow. Jadi hubungan kita ini benar-benar ya sebagai hubungan yang begitu dekat antara anak dengan Bapa, Bapa dengan anak ya. Dahsyat Bapak Ibu sekalian ya. Amin ya. Jadi kalau kita ini anak, Bapak Ibu, Bapak itu tahu apa yang anaknya butuhkan ya. So, saya sebagai seorang Bapak, saya lihat ini kebutuhan anak-anak saya. Oh, ini dia butuh ini. Saya tuh ngerti dan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan anak itu sebagai seorang Bapak ya. Saat kasih Tuhan, nah kita pun dengan Tuhan begitu. Tuhan tahu semua yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Asal engkau ngerti isi hati Bapa, engkau tidak usah takut ya. Engkau dipelihara, engkau dijamin, engkau disertai, ditolong oleh Tuhan Bapa kita. Haleluya. Nah kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini. Ada motivasi yang kudus. Untuk apa? Untuk hidup kudus ya. Mari kita lihat.
di dalam penjelasan ini ya. 3. Motivasi untuk hidup kudus. Kesadaran akan kasih Allah yang begitu besar mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita ingin membalas kasih-Nya dengan mengasihi sesama dan melakukan kebaikan. Amin. Nah, inilah ada sebuah dorongan, ada sebuah hasrat yang kuat untuk hidup kudus ya. Dulunya berdosa tapi sekarang dia mau hidup kudus bagi Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu pujian berkata yang mungkin saudara pernah dengar ya, pujian lama. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya, kemarin waktu kami pulang dari mana? Surabaya setelah pelayanan, cucunya dari Pak Bruri Brosalin ya, dia bernyanyi lagu ini ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jadi kalau kita ingin ada jalan-jalan keluar, Tuhan ingin kita hidup yang kudus. Nah, cara hidup kudus gimana? Pelajari firman, ya, renungkan firman. Supaya kita dituntun di jalan-jalan Tuhan, ya. Orang berdosa, Bapak Ibu, nah dia perlu suatu butuh untuk pengampunan, pembenaran, dan akhirnya dia ambil keputusan hidup kudus, ya. Orang berbuat dosa, dia tidak berbuat dosa, Bapak Ibu, maka saya percaya Tuhan begitu mengasihi dia sehingga doa-doanya berkuasa ya. Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini dan kita akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Oke. Doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari kota Bekasi yang ada di Tiakor ya. Pak Frans silakan berdoa buat kita semua dan nanti kita akan dengarkan kesaksiannya orang tua kita Bapak Bruri Tikualu. Puji Tuhan ya, akan bercerita kebaikan Tuhan. Ya, silakan Pak Frans Angki. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena begitu kasih-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami telah diingatkan, dibangunkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang hidup ini ya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk segala-galanya bagi kami ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami semua melakukan kegiatan kami Tuhan, Bapak berkati kami dan lindungi kami semua bersama keluarga kami masing-masing Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pendeta-pendeta Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya Bapak, yang telah melakukan akan tugas mereka sebagai pembawa akan firman-Mu ya Tuhan. Bapak berkati mereka, dengan kesehatan mereka ya, keluarga mereka ya Bapak. Teristimewa Presiden Sarbunan ya Tuhan Yesus, yang setiap saat bersekutu bersama kami ya Bapak. Ya Yesus. Dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus, dia mengatakan semua kebenaran-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Bapak berkati dia Tuhan Yesus, lindungi dia dengan segala kesehatan dia Tuhan Yesus. Istri anak-anaknya Tuhan, Bapak berkati mereka semua di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Hamba pun berdoa Tuhan Yesus para teman-teman yang tidak sempat hadir. Biarlah hadir bahwa mengatur waktu mereka Tuhan. Untuk ingatkan mereka supaya mereka dapat bersekutu bersama dengan kami ya Tuhan. Bapak terima kasih, pulihkan kehidupan kami semua saat ini Tuhan, di dalam kuasa-Mu, di dalam hikmat-Mu ya Bapak. Tuhan bukalah jalan kehidupan kami ya Tuhan. Tertutup ya Bapak, buka Tuhan Yesus. Yang terkangkang ya Tuhan Yesus, dibuka semua ya Bapak. Kunci-kunci yang terkunci ya Bapak, dibuka semua. Supaya jalan kami ini boleh berjalan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Di dalam kuasa-Mu ya Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus. Untuk para teman-teman yang sakit ya Tuhan Yesus, Bapak berkati mereka. Saudara-saudara kami, keluarga kami ya Bapak yang sedang sakit, Bapak berkati mereka. Sembuhkan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, segala puji syukur yang ada dan kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Biar cinta kasih-Mu menyertai dan melindungi kami ya Bapak. Rubahlah kami semua yang pada saat ini di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, lindungi kami semua ya Bapak. Berkati kami semua paling ke telapak kaki ya Tuhan Yesus.
Sempurnakan semua organ-organ tubuh kami, Tuhan. Amin. Kami boleh hidup di dalam kasih-Mu, ya Bapa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain, ya Tuhan. Bapa bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sama keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan Yesus untuk sebentar siang akan mengadakan berdoa Tuhan ibadah-Mu ya Bapa. Ya Yesus. Bapa, persiapkan hati kami, persiapkan waktu Tuhan untuk bersekutu sebentar siang ya Tuhan. Ya Begitu Yesus. malam hari ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus Bapa mengatur waktunya untuk kami ibadah kepada-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Surgawi, di dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, kami berdoa, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini Tuhan. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa kepada-Mu ya Pak. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, butuh doa peneguhan firman yang dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang ada di Tiakor. Oke, kita akan dengarkan kesaksian Bapak Bruri Tikualu, orang tua kita, akan bersaksi ya. Ya, silakan Pak Bruri. Dibawa pulang polisi. Ya. Ayo, Barang? yang dia mau pergi ke kita ke Indonesia. Ya, barang. Yang dia jatuh naik sepeda. Ya. Ya. Haleluya. Ya. Salam semuanya. Shalom. Pagi. Ya. Selamat pagi waktu Indonesia, waktu Jerman malam. Ya. Saya akan bersaksi dengan kejadian yang waktu keberangkatan kami untuk ke Indonesia. Ya. Pertama, saya pada hari itu juga, pada malam itu, saya keluar rumah, saya mau pergi untuk Urusan. untuk menagih yang mana teman saya ada satu pinjaman yang cukup besar yang harus dia serahkan kepada saya, tapi sampai sekarang tidak kunjung tiba sampai ke berangkat kita. Maka kejadian pada malam itu saya naik sepeda pergi ke tempat itu ya cukup jauh juga. Memang saya senang hobinya sepedaan. Terus ke sana. Di tengah jalan saya mengalami suatu kecelakaan. Dan kecelakaan ini juga tidak sengaja. Di tengah jalan saya saat ini waktu akan ada persimpangan jalan saya akan stop pegang satu tiang untuk ini. Terus saya jatuh tercelungkup. Terus rupanya ada orang yang perhatikan saya itu dikira saya mabuk atau ini apa tuh dengan adanya kejadian ini. Terus melaporkan telepon kepada polisi dan ambulans untuk itu saya disuruh duduk, suruh tunggu. Rupanya dia sudah telepon untuk laporan untuk ke ambulans dan ke polisi. Saya duduk tersungkur gitu, terus dan saya seakan-akan tidak apa-apa. Beneran akan saya ini dengan sepeda saya, rupanya kaki saya tuh seakan-akan keselio tuh. Ya sampai sekarang ini enggak ini karena kaki kanan saya. Terus saya dibawa di interview, kemudian sudah di ambulans, kemudian datang polisi 3 orang menanya saya, terus saya dites untuk apakah saya ada minum sesuatu atau itu. Terus saya disuruh tiup, saya tiup yang keras sampai itu, rupanya dia bilang hasilnya adalah 0,0. Saya bilang saya enggak pernah
tidak suka minuman keras atau alkohol gitu. Jadi percaya. Kemudian saya dibawa pulang dengan ambulans, dengan polisi. Dan sepeda saya kan ini, jadi polisi yang naik mobil polisi diantar ke rumah. Sampai saya di rumah, itu saya akan turun di ambulans. Dan kelihatannya saya waktu menginjak ke bumi, kaki saya ke tanah, terjelungkup. Dan terus istri saya bilang sama saya, bilang kepada saya, sudah langsung aja ke rumah sakit itu, ambulans mumpung itu. Naik tangga jatuh terus. Nah, karena saya jatuh di ini, jadi kecelakaan. Jadi saya menginap malamnya tuh, saya tidak pulang, pulangnya pagi. Jadi saya waktu ini pulang ke rumah itu ya persis saya naik taksi. Saya pulang naik taksi dan ini pulang ke rumah. Terus ya artinya nginap 1 malam di rumah sakit. Ya itu keberangkatan saya. Nah inilah kesaksian saya yang disangka saya mabuk di tengah jalan naik sepeda. Itulah kisahnya. Tapi sampai sekarang ya kaki saya tetap masih sakit. Belum sembuh gitu. Jadi saya harus pakai tongkat. Kamu kehilangan keseimbangan. Ya, karena waktu saya jalan kehilangan keseimbangan tuh. Sampai saat ini juga. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kamu boleh terbang. Melindungi kita manusia dimanapun kita berada. Ya, itulah kita seperti Akhirnya yang dikatakan selalu, yang kita manusia sering berbuat dosa dan kita diampuni, dan Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus tuh mengampuni dosa kita sebagai manusia. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, orang tua kita Pak Brur ini ada beberapa peristiwa ya, mengalami musibah tapi lolos. Tuhan luputkan ya. Waktu yang lalu di Surabaya sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, LPG di rumahnya itu meledak. Tapi puji Tuhan beliaunya nggak apa-apa ya. Tapi Tuhan baik, karena saya percaya rumahnya mereka itu selalu dipakai untuk tempat beribadah, jadi aman dalam perlindungan Tuhan ya Bapak Ibu. Makanya saudara, kita perlu menghadirkan Tuhannya di rumah kita supaya ada perlindungan, pertolongan Tuhan ya. Memberkati kita semua untuk kesaksian Pak Bruri Brosalim. Tuhan memberkati. Amin ya. Oke, kembali pada host kita pagi hari ini, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Terima kasih Pastor John, dan juga terima kasih kepada Opa Bruri kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Pada malam hari ini sudah waktunya harus tidur, masih bisa boleh diberikan kesempatan bersaksi dengan semangat yang menyala-nyala berceritanya itu. Haleluya. Amin. Kebaikan Tuhan ya Opa Bruri. Orang pikir Opa Bruri mabok, padahal bukan, emang jatuh. Keseimbangannya nggak ada. Orang nyangkanya salah dia. Haleluya. Tapi Tuhan Yesus sungguh baik kok. Opa kemanapun, dimanapun, Opa di Jerman, Tuhan Yesus juga ada di Jerman. Kita di Jakarta atau di mana, Tuhan Yesus selalu ada. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Kita mengucap syukur. Terima kasih Opa Bruri atas kesaksiannya. Semangat terus Opa Bruri. Bersama Omar Rosalim di Jerman pada malam hari ini. Salam buat keluarga semua yang ada di Jerman, dan juga terima kasih Omar Rosalin yang juga di mana tadi sudah telah mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam kehidupan Oma Rosalin sama Opa Bruri, boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka buat keluarga orang-orang yang ada di Jerman. Tuhan Yesus berkati Opa dan Oma. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Siap Oma, dan juga terima kasih kepada Pak Frans Angki Kuara yang tadi juga sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Pak Frans Angki. Semangat Pak Frans Angki. Masih pelayanan di luar kota Pulau Jawa ini. Semangat Pak Frans Angki. Tuhan Yesus beserta Pak Frans Angki ya. Menang nih. Haleluya.
Iya, dan juga kepada Bu Andri Marantika juga terima kasih Bu Andri yang tadi juga sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bu Andri juga masih pelayanan di tugas tanggung jawabnya di rumah sakit sana. Semangat Bu Andri, biar menjadi berkat terang buat orang-orang di tempat tugas pelayanannya. Tuhan Yesus berkati Bu Andri Marantika. Ya, dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa propetik. Doa propetik yang juga akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus yang luar biasa, yaitu Ibu Anastasia Puji Astuti Esti Kusumawardani Elotria. Saya persilahkan Ibu. Atanasia, Pak Atanasia. 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 Mulutnya ini belepotan ini. Boleh salah, Pak. hafal. Makasih Pak Frank. Mulutnya pagi-pagi masih susah ngomong ini. Atanasia. Iya, betul. Terima kasih Pak Frans lagi buat pembenarannya. Saya persilakan Ibu Puji Astuti aja deh. Ya, makasih Pak Lukas atas kesempatan yang diberikan pada saya. Atanasia gitu loh Pak, jangan Anastasia terus. Ya, shalom. Ibu-ibu Bapak semuanya, selamat malam Oma di Jerman, Opa. Sehat selalu. Ya, terima kasih saya diberi kesempatan untuk menaikkan doa propetik bagi bangsa dan gereja kita CLCC. Doa propetik satunya, Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Yes. satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa propetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Yes. Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih, Pastor. Praise God. Haleluya. Terima kasih Ibu Raden Ajeng Atanasia.
Pujiastuti Esti Kusumawardani Elotria yang sudah menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Ibu Athanasia. Amin. Terima kasih Pak Lukas yang luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman. Pengumuman yang juga akan dinaikkan, yang disampaikan oleh ibu kita yang juga dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Sambutlah kita dia. Inilah dia. Ibu kita, Ibu Yeti Sulistiorini yang ada di Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Yeti. Semangat. Terima kasih Bapak Lukas, semangat, semangat, wow mantap. Dan yang paling apal banget itu hanya Pak Lukas menyebutkan namanya Ibu Athanasia sampai dari ujung timur ke ujung barat itu apal banget. Jadi di grup sini tidak ada yang apal. Dari ujung timur sampai barat tidak ada yang apal kecuali Pak Lukas saja. Mantap, mantap. Terima kasih Pak Lukas. Salam Bapak Pendeta kita, Bapak John Sardunan. Salam. Praise God. Dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih, Ibu Rosalin dan Pak Bruri yang hebat juga karena di malam hari ini masih bisa mengikuti ibadat gereja CLCC. Padahal waktunya sudah mulai istirahat, tapi karena berkat Tuhan tercurah sehingga masih bisa mengikuti. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Di sini saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan kris ke barcode BCA di sini. Atau langsung ditransfer nomor rekening BCA 033 03312684401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam. Setiap hari bersama Pastor John Sardunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 68, Pondok Chandra Indah Waru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085942777805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan September 2024. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti.
Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang berulang tahun di bulan September ya, bisa langsung infokan kepada kami ya, kepada Ibu Sinta supaya biar namanya bisa dicantumkan ya. Oke, Tuhan Ya, Pak berkati. John. Amin. Pak John. Ya, Bu Rosalin. Ya, saya minta tolong didoain Ya. adiknya Jeffrey, adiknya namanya Peter, Peter. lagi di ICU, dia nggak Oke. bisa napas, Pak John. Paru-parunya berair. Dan juga sudah cuci darah tiap 3 hari sekali. Oke, Minta Pak tolong Peter ya. didoain. Oke, Ya. adiknya Pak Jeffrey ya. Ya, terima kasih Pak John. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Saya Pak John. Ya, Bu Joyce. Ya, ini luar biasa dengan doanya Bapak Pendeta John Sarbunan. Ini ada yang mau lihat rumah saya, Pak John. Ya. Orang dari Jakarta, masih ada family dari suami. Ya. Namanya Ani, Pak John. Nanti dia pulang, datang ke Anik, sini ya? tanggal 5 nanti datang ke sini melihat rumah, Pak. Ya. Untuk Wawan tuh Pak John Ya. sama istrinya Eva, Ya. karena nanti kan kita datang ke sana lihat rumahnya Pak John. Ya. Supaya dia Pak John menyadarkan dirinya itu loh Pak John, untuk dikasih permisi untuk masuk ke rumah itu Pak John. Ya. Ya, itu Pak John permintaan saya. Ya. Saya juga terima kasih yang saya sudah didoakan Pak John yang luar biasa. Sudah disembuhkan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita arahkan tangan. Ya, Pak Frans Angki. Ya, saya masih dengan pergumulan seperti biasa. Ya. Istri saya dan ponakan saya di sini juga di dalam tugasnya dia sebagai Kepala Dinas Keuangan Maluku Barat Daya, agar semua tugas-tugasnya ini dilindungi oleh Tuhan. Ya. Itu yang kepala dinas siapa Pak Frans Angki? Obed. Oh, Pak Obed. Pak Obed ya. Oke. Ya. Mungkin Pak John karena masih kecil dulu ini. Oh iya ya. Ya, mungkin kalau sudah lama ya kita tidak ketemu. Ya. Dia yang jalan sama mama itu Pak John. Oh oke, baik. Ya Pak Frans. Ya. Oke. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, mari semua kita mungkin Pak Lukas ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup dalam doa. Iya, sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada ibu kita yang dipakai luar biasa, Ibu Yeti Sulistyorini, yang sudah menyampaikan doa prophetik, pengumuman info gereja CLCC atas pelayanannya. Tuhan Yesus berkati Ibu Yeti. Semangat Ibu Yeti. Terima kasih Pak Lukas. Sehat sembuh, tenggorokannya itu sembuh, itu sakit penyakit hilang dalam nama Yesus. Yakin ya. Juga Ibu Joyce, terima kasih sudah sehat Bu Joyce ya. Sudah disehatkan oleh Tuhan Yesus. Kita terus juga dukung doa biar rumahnya laku terjual, biar si Wawan sama istrinya biar membukakan pintunya buat biar dapat dilancarkan. Amin. Omar Rosalin juga saudaranya ya, Omar Rosalin. Saudaranya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya. Semua sakit penyakit sudah dihilangkan, dilenyapkan dan sembuh total. Amin. Pak Frans Angki juga. Saudaranya kita juga dukung dalam doa semuanya. Semuanya yang mengalami pergumulan, permasalahan, apapun sakit penyakit, kita percaya firman-Nya pagi hari ini, kita adalah sebagai pemenang dalam kehidupan kita. Kita sudah dihapuskan. Tidak lagi ada dosa dalam diri kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus bilangkan jangan berbuat dosa lagi. Melalui firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 itu, ia tidak mengenal akan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi kita mengucap syukur, kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang begitu peduli atas kehidupan kita. Dosa-dosa kita sudah ditanggungnya, sakit penyakit, permasalahan, pergumulan apapun, sudah ditanggungnya di atas kayu salib buat kita. Makanya kita lebih tekun lagi untuk tetap mau mencari hadirat Tuhan di dalam ibadah gereja CLCC buat kita semuanya. Terima kasih sekali lagi pada Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita dalam pelayanannya. Kita terus dukung dalam doa untuk Pastor John.
Ya Bapak Ibu, biar Pastor John terus diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan, semangat. Biar Roh Kudus terus menyala-nyala di dalam Pastor John. Maka ditambah-tambahkan hikmat terus yang dari Tuhan Yesus, dari surga, dicurahkan buat Pastor John. Dan Pastor John aplikasikan pengajaran-pengajaran firman yang baru buat kita juga jemaat-jemaat gereja sisi agar kita semuanya bertumbuh di dalam keimanan, berbuah di dalam keimanan kita. Karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara apapun di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanannya. Salam buat Ibu Sinta juga. Ibu Sinta semangat terus di dalam pelayanannya, mendukung dalam pelayanannya bersama Pastor John. Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta. Semangat Ibu Sinta. Juga ada James, Cindy dan Johan sama kedua orang tuanya yang ada di Kediri maupun saudara-saudara besar Pastor John juga diberkati. Demikian juga kepada saudara-saudara kita yang tadi juga sudah melayani. Tuhan pagi hari ini sekali lagi Ibu Astuti Esti, terima kasih buat pelayanannya pagi hari ini. Ibu Yeti juga terima kasih Ibu Yeti buat pelayanannya. Terima kasih. Ibu Joyce semangat ya, semangat. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Bu Fang Fang Lai. Terima kasih Bu Fang Fang Lai, semangat Bu Fang Fang Lai. Pak Frans Angki Kuara juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Bu Andri Marantika juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Wace, semangat Ibu Wace. Salam buat Pak Kimson, suaminya. Sudah sehat, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Salam buat keluarga semua yang ada di Surabaya. Juga kepada opa dan oma kita yang dipakai luar biasa yang ada di Jerman. Yang mestinya waktu malam hari ini sudah tidur. Tapi masih mempunyai waktu kesempatan untuk mencari hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat istirahat Oma Rosalin bersama Opa Bruri. Mimpi yang indah diberkati di dalam tidurnya malam. Salam buat keluarga di Jerman semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan kepada Ibu Meliawati juga terima kasih. Biar mereka juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati buat kita semuanya. Dan saya kembalikan kepada hambanya Pastor John Sarbunan MA untuk mendoakan berkat-berkatnya kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Saya persilahkan Pastor John. Baik, Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini ya sebagai pujian penutup. Haleluya, Yesus segalanya bagi kita. Haleluya. Kami mau berkata, aku ditolong. Amin, amin. Setiap kami ditolong. Setiap tangan-tangan yang terangkan hari ini menerima pertolongan. Setiap tangan-tangan yang terangkan saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Haleluya. Amin ya.
Mari Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan, percaya saat engkau alami sekarang ini, lah waktunya Tuhan engkau disembuhkan. Ibu Atanasia, engkau terima kesembuhan. Bapak Bruri, Bu Rosalin, bersama semua anak mantu cucu, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Untuk Tuhan, adik dari Pak Jeffrey, Tuhan Peter yang sedang dalam keadaan di ruangan ICU, dalam keadaan koma, di dalam nama Yesus. Anugerah-Mu turun atasnya, keselamatanmu, pertolonganmu, Tuhan belas kasihan-Mu atasnya di dalam nama Yesus. Pak Lukas Krisnanto, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Andri Marantika, engkau terima aliran kesembuhan. Bapak Frans Angki Kuara Emerin, engkau terima aliran kesembuhan bersama istrimu. Ibu Selvi, terima aliran kesembuhan. Untuk Tuhan adiknya Pak Obed yang juga menolong dia untuk kepala dinas yang ada di Maluku Barat Daya. Tuhan tolong bersama dengan adiknya juga Pak Benyamin Thomas yang akan Tuhan mencalonkan menjadi seorang bupati. Tuhan kami doakan Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya. Ibu Fang Fang Lai, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Joyce Putirai, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu bersama suami, anak, mantu, cucumu. Rumah yang hendak Tuhan dijual, kami percaya Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan semuanya. Anak Wawan, putranya Tuhan sudah jamah hatinya bersama istrinya, sehingga semuanya dilancarkan, tidak ada dihambat, dihalangi. Dalam nama Yesus, damai sejahtera-Mu atas Ibu Joy sekeluarga. Haleluya. Ibu Yeti Sulistrini bersama keluarganya, anak bantu cucunya, perlindungan, pemulihan, juga kesembuhan mengalir atas-Mu. Dalam nama Ibu Wace bersama Pak Kim Sun, dan semua yang hadir pagi ini, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, semua anak-anak Yohan Sini James, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, dan terlebih diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan juga diberkatilah studi anak cucu keturunanmu. Semua dibuat Tuhan berhasil, tidak ada yang gagal, menang, tidak ada yang kalah, beruntung, tidak ada yang rugi, mengalami kemunculan, bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun, dibuat Tuhan bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang, dibuat Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Tuhan perintahkan berkat dari utara, selatan, barat, timur, kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Bahkan Tuhan sanggup memerintahkan orang-orang berdosa dengan kekayaannya untuk memberkati kehidupanmu, supaya engkau tahu bahwa Tuhan Allah yang kepadanya engkau beribadah, engkau setia mencari Dia. Dia menambahkan segala sesuatu yang engkau butuhkan, baik itu segala kebaikan, kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu, dan engkau diam dalam rumahmu sepanjang masa. Di dalam nama Yesus, engkau akan melihat kebahagiaan untuk semua anak cucu keturunanmu. Semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Memberkati Pak Lukas. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Pak Bruri, Rosalinda, ya. semuanya. Nasya dan Bu Joyce. Bu Sinta, Terima kasih. Bye. Papi Glory. Ya. Lekker slapen. Ya, dankjewel. Frans Angki, ya. Nah, Pak Frans Bu semangat Wace, ya. Salam buat Pak Benjamin. Ya, Yeti. Ya, Bu Yeti, Bu Fang Fang Ibu Lai, Bu Sinta, Atanasya. Cindy, Hadir pada James. pagi hari ini. Bu Amin. Aceh, semangat Bu Bu Aceh. Wace, semangat Bu Wace. Semangat Bu Aceh. Semangat pagi. Selamat pagi Ya. Indonesia, selamat malam waktu Jerman. Ya. Terima kasih tim yang Selamat nyimak ya. beraktivitas. Istirahat, Oma. Selamat istirahat. Ya, God bless you Terima all. kasih. God bless you all. Sayonara. Bye. Bye-bye. Lagi buat Nasya. Ya.
Sampai besok pagi. Sampai Ya, jumpa lagi nanti sampai siang, jumpa. nanti malam, besok pagi ya. God bless you. Bye-bye. Bye. Bye. Halo.